Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Abdullah ibn Hanif al-Antaki, di sini beliau menjelaskan ada amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang amalan tersebut tidak dibaluti dengan keikhlasan. Amalannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya karena mengharapkan pujian manusia dan sebagainya. Oleh karenanya Abdullah bin Hanif al-Antaki beliau berkata, yaqulullah ta'ala li'abdihi yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada hambanya yaumal qiyamah, di hari kiamat, hari yang manusia diperlihatkan amalannya. Maka Allah berkata kepada sebagian hambanya, ijal tamassa sawaba amalihi, yang mana pada saat itu hamba-hamba tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sawaba amalihi, ganjaran daripada pahala amalan yang dia lakukan di dunia. Mereka datang kepada Allah meminta, ya Allah, saya udah sholat nih, ya Allah, saya udah puasa nih, ya Allah, saya udah baca Al-Quran nih, mana nih ganjaran buat saya, mana nih balasannya buat saya? Yatamassa sawaba amalihi, si hamba tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala balasan daripada ganjaran amalan yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Maka dengan hal yang demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada hamba tersebut, alam nu'ajjil laka sawabak, alam nu'ajjil laka sawabak, bukankah ganjarannya telah kami segerakan kepada engkau, kami udah kasih duluan kepada engkau. Kau sholat bukan karenaku, ya sudah aku berikan. Gak apa-apa kau sholat bukan karena saya, kau sholat karena orang lain, kamu mengajar karena orang lain, karena hal ehwal yang lain, bukan karena saya. Kamu berzikir bukan karena saya, ya sudah saya berikan itu keinginanmu. Di dunia kamu udah dapatkan itu semuanya. Allah mengatakan kepadanya, alam nu'ajjil laka sawabak, bukankah sudah kami segerakan pemberiannya? Makanya ketika kita berdoa kepada Allah dan doa kita belum diijabah kepada Allah, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah tidak mengabulkannya sekarang, tetapi Allah simpan pengkabulan itu untuk kita di akhirat. Ya, kita berdoa, ya Allah, saya kepingin ini, ya Allah, saya begini dan begitu. Kita berdoa, tapi Allah belum kabulkan doa kita. Jangan bersedih, jangan putus asa. Kenapa? Mungkin Allah tidak memberikannya di dunia, tetapi Allah menyimpannya untuk nanti diberikan kepada kita di akhirat. Wah, itu pemberian udah besar itu. Ya, pemberiannya besar. Alam nu'ajjil laka sawabak, bukankah kami telah memberikan dengan segera balasan yang engkau inginkan? Alam nuwasi' laka fi majlisika, bukankah semasa di dunia kami telah lapangkan tempat dudukmu? Artinya udah dihormati kamu. Kamu minta dihormati, ya sudah kamu dihormati di dunia. Kamu disegani di dunia, kamu diagung-agungkan di dunia. Kan di dunia kamu udah dapat. Kamu udah dapat itu semuanya di dunia. Dihormati udah, ketika kamu datang kamu disambut. Kan kamu melakukan amalan untuk itu, bukan untuk Allah.
Bukan untuk aku, katanya Allah. Kau melakukan amalan agar kau dimuliakan oleh orang lain. Ya sudah, kau sudah mendapatkan kemuliaan itu, apalagi? Alam nuwasi' laka fi majlisika. Kau sudah menjadi orang yang terhormat. Ketika kau datang, kau dihormati, tanganmu dicium, kau didudukkan di depan, kan kau mintanya itu. Bukan karena saya. Ya sudah kau dapati di dunia, udah di dunia aja dah, katanya Allah. Udah kau dapati di dunia, ya udah di dunia, dapat itu. Alam takun mar'asan fid dunia. Bukankah engkau telah menjadi pemimpin di dunia, udah menjadi penguasa? Kau sholat hajat kan kepinginnya jadi penguasa. Sekarang ini zamannya sholat hajat. Sholat hajat banyak sekarang. Ustadz dipanggil, sholat hajat, guru sholat hajat. Banyak. Zaman-zamannya politik ini. Sholat hajatnya biar jadi caleg, biar jadi dewan provinsi, kota, sholat hajat sudah. Laris sudah sekarang Ustadz. Ya, Ustadz laris sekarang. Maka Allah katakan alam takunil mar'as fid dunyaka. Bukankah di dunia kamu sudah saya jadikan pemimpin? Kau melakukan amalan kan untuk mendapatkan itu. Udah saya berikan kepada kamu di dunia. Alam nuhassir bai'aka wa sira'ak. Bukankah kamu melakukan amalan agar tokomu laris? Agar daganganmu ramai? Kan sudah saya kasihkan juga. Kau amalkan itu dan tokomu laris, daganganmu ramai. Udah saya kasihkan. Udah dikasihkan. Alam takun misla hadza wa asbabuhu. Bukankah kamu melakukan amalan ini dan itu untuk mendapatkan hal yang kau inginkan di dunia? Maka semuanya sudah saya kasihkan. Jadi di akhirat udah nggak ada jatah dia. Di akhirat dia udah nggak ada jatah. Artinya dari perkataan Abdullah bin Hanif At-Taqi ini, beliau mengatakan Al-Antaqi ini, beliau mengatakan beramallah dengan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang beramal dengan mengharapkan keridhaan Allah, nanti dia datang maka Allah akan berikan surga kepadanya. Diberikan langsung surga. Nih, surga. Kenapa? Karena di dunia kamu tidak minta yang macam-macam. Di dunia kamu nggak kepingin yang macam-macam. Di dunia kamu melakukan amalan ibadah ikhlas semata-mata karena saya. Maka ini kamu berikan. Nih, ambil, terima. Ya. Ini kita pengajian membahas apa yang ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi ini kelanjutannya dari saya pernah diundang. Jadi setiap kalau saya diundang di sini, kita akan terus melanjutkan kitab Tanbihul Ghafilin sampai khatam. Ya, jadi kitab Tanbihul Ghafilin nanti dibaca sampai hatam. Kapan saya diundang ke sini lagi, kita baca kitab Tanbihul Ghafilin lagi. Ya, ini kitab dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ya. Maka beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qila li ba'dil hukama, ditanyakan kepada ulama yang ahli hikmah, ditanyakan kepada ulama yang ahli tasawuf. Seseorang bertanya kepada ulama yang ahli hikmah, manil mukhlis? Hei ulama, siapakah orang yang benar-benar ikhlas? Siapa orang yang melakukan amalan yang benar-benar ikhlas? Gal, maka ulama itu menjawab, al-mukhlis, orang yang beramal dengan ikhlas ialah allazi yaktumul hasanatihi kama yaktumus sayyiatihi. Dia menyembunyikan kebaikannya seperti dia menyembunyikan kejelekannya. Itu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas apa?
yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atihi. Ya. Dia menyembunyikan kebaikannya dia sembunyikan, berharap agar orang tidak tahu. Ketika bersedekah, sedekahnya rahasia. Ya, sholat malam rahasia, baca Al-Quran rahasia. Bukan nggak baca Al-Quran, tetapi baca Al-Qurannya dia rahasiakan. Tahu-tahu nih orang hafal Quran aja, tahu-tahu nih orang hatam banyak aja Al-Qurannya. Dia rahasiakan kebaikannya seperti dia merahasiakan kejelekannya, seperti dia merahasiakan kejelekannya. Ada nggak orang yang mau kejelekannya dilihat orang? Nggak ada. Semuanya kepingin kejelekannya tidak dilihat orang, kepingin kejelekannya tertutup. Begitu juga orang yang ikhlas, yang dia inginkan kebaikannya nggak dilihat orang. Ya, kebaikannya tidak dilihat orang. Ada seorang guru menyuruh kepada anak muridnya, wahai anak muridku, nanti ada sumbangan, tolong semua murid saya harus nyumbang. Ya, semua muridnya nyumbang, dan namanya ditulis, Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan, Fulan. Satu anak muridnya dia sumbang, tapi dia kasih tahu kepada orang yang diamanahkan untuk memegang uang, jangan tulis nama saya, tulis di situ Abdullah, tulis di situ Abdullah. Murid-murid yang lain melihat nama si Fulan ini, muridnya ini nggak ada nyumbang, dicaci, wah nggak benar itu guru suruh nyumbang, dia kok nggak nyumbang. Dia santai aja, ya, ditelepon sama temennya, kamu kok nggak nyumbang? Waduh, mohon maaf, kayaknya saya belum bisa. Padahal dia udah nyumbang duluan. Ya. Wah, kamu ini nggak benar, ini kan perintah dari murid, dari guru. Dia takut kalau amalannya itu diketahui sama orang. Jadi dia suruh sebut nama Abdullah hamba Allah, yang nyumbang hamba Allah. Ya, seperti itu. Waqila li ba'dihim, dan ditanyakan juga kepada sebagian ulama ahli tasawuf, ma ghayatul ikhlas. Kalau tadi ditanyakan siapa sih orang yang ikhlas itu? Orang yang ikhlas adalah orang yang menutup kebaikannya seperti dia menutup kejelekannya. Sekarang ditanya, ma ghayatul ikhlas? Ma ghayatul ikhlas? Apa itu puncak keikhlasan? Ma ghayatul ikhlas? Apa puncaknya keikhlasan? Puncaknya keikhlasan itu apa? Gal, maka dikatakan kepadanya, maka ulama itu menjawab, anda yuhibbul mahmadatan nas. Orang yang berada di puncak keikhlasan ialah anda yuhibba mahmadatan nas, ialah orang yang tidak senang dengan pujian orang lain. Orang yang tidak senang dengan pujian orang lain. Ya. Itu orang yang sudah tingkatannya ikhlas, nggak senang dipuji, ya, nggak senang dipuji. Kalau kita kan masih senang dipuji, kalau diambung-ambung, disanjung, wah sudah keluar duit. Tapi kalau nggak diambung-ambung, nggak keluar duit, pelitnya naujubillah. Tapi kalau diambung-ambung, masya Allah, pian nih nang kayak ini, nah pian nang kayak itu, sudah, wah. Ika hendak makan apa gerah? Ayo kita ke warung acil ini, wah langsung ke warung acil. Ya. Tapi kalau kada dihambung, ya kalau kada di apa namanya, apa jarum orang Banjar itu, diambung lah ya. Kada diambung kada keluar uangnya. Pelit bin bakhil ya. Tapi kalau diambung-ambung, wah senang. Nah, orang yang ikhlas tuh enggak, malah enggak senang dia dipuji-puji, enggak senang dia dipuji-puji. Oleh karenanya dia menyembunyikan amalan kebaikannya.
Agar apa? Agar orang lain tidak memujinya, agar orang lain tidak memujinya. Ya, dia sembunyikan amalannya. Agar apa? Agar orang lain gak memuji dia. Ya, agar orang lain tidak memuji dirinya. Wagila li Jinnun al-Misri. Suatu hari ada orang yang datang kepada Jinnun al-Misri dan bertanya kepada Jinnun al-Misri. Orang itu bertanya, mata ya'lamu rajulu annahu min safwatillahi ta'ala. Hai Jinnun al-Misri, kapan kira-kira kita ini mengetahui bahwa orang itu adalah wali Allah? Oh, ini pertanyaannya, Masya Allah. Menjadi apa? Min safwatillah. Kapan kira-kira kita ini bisa tahu orang itu menjadi wali Allah? Maka Jinnun al-Misri menjawab, ya, yakni min awaisil ladzi astafahu Allah Ta'ala, ya, yaitu orang-orang yang menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjadi pilihan, artinya kapan nih kita tahu nih kalau dia nih wali Allah? Maka Jinnun al-Misri menjawab, ya'rifu zalika bi arba'ati asya. Kita bisa mengetahui orang itu menjadi wali Allah bi arba'ati asya, dengan 4 perkara, katanya Jinnun al-Misri. Bi arba'ati asya, dengan 4 perkara. Apa? Yang pertama, idza khala'a raha, jika dia telah meninggalkan raha, waktu santai. Ini orang udah nggak ada waktu santai aja, waktunya diisi dengan ibadah aja, waktunya diisi dengan zikir, waktunya diisi dengan sholawat, waktunya diisi dengan berbuat baik, waktunya diisi dengan amalan-amalan kebaikan. Waktunya makmur waktunya. Dia nggak mau santai-santai deh. Orang santai-santai dia nggak. Lisannya selalu ratbam bizikir. Ya, basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir terus, berzikir, sholawat, terus dia. Idza khala'a raha, kalau dia meninggalkan waktu santai, yakni taraka raha, yaitu dia meninggalkan waktu santainya. Ya. Nah, ini orang waliullah ini. Ya. Ini orang waliullah. Yang kedua, wa'ata minal mawjud, dan memberi apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki selalu dia kasihkan. Ada orang datang minta atau enggak minta dia kasih. Ya. Karim, orangnya dermawan. Wa'ata minal mawjud, yakni yu'ti minal galil alladzi indahu, yaitu dia memberikan walaupun dia memilikinya itu hanya sedikit, pas-pasan untuk diri dia. Tapi kalau ada orang yang membutuhkannya, dia langsung memberikan. Ini wali Allah. Ya, ini tandanya wali Allah. Jadi wali Allah tuh nggak ada yang pelit. Ya, kalau wali Allah pelit, bukan wali Allah deh. Nggak ada wali Allah itu pelit. Semuanya wali Allah itu dermawan. Ya, guru sekumpul itu coba kita lihat, Masya Allah, dermawan. Hidupnya dermawan, wafatnya pun dermawan. Ya, hidupnya dermawan, wafatnya dermawan. Ya, hidupnya memberi, wafatnya wali Allah itu juga. Coba kita lihat sifatnya wali Allah itu dermawan, hidup dan matinya dermawan. Bentar lagi kita masuk ke bulan Rajab. Tanggal 5 Rajab, hari apa tuh? Kholnya guru sekumpul. Coba kita lihat bagaimana guru sekumpul memberikan rezeki kepada orang-orang Martapura. Ya, memberikan rezeki kepada orang-orang Martapura. Rumah disewa. Ya, mulai sekarang orang udah pesan rumah deh. Sewa rumah bukan murah.
Mahal sewa rumah. Berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Hotel penuh, rumah makan laris. Matinya memberikan rezeki kepada orang. Hall Solo aja kemarin itu, Hall Solo kemarin, bulan ini kemarin, Hall Solo itu menghasilkan omset sampai triliunan rupiah. Menghasilkan, kalau dikumpulkan semuanya itu triliunan rupiah. Bagaimana lagi nanti kalau hallnya sekumpul nanti? Lebih dari itu mungkin. Banyak. Wali itu dia pemurah di masa hidupnya dan pemurah di masa wafatnya. Hidupnya pemurah, wafatnya juga pemurah. Tandanya wali. Kalau orang pelit, susah udah. Susah mau mendapatkan magam kewalian. Susah mau mendapatkan magam kewalian. Jadi kalau mau jadi wali, yang pertama manfaatkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua dermawan. Itu katanya Jinnun al-Misri. Jinnun al-Misri mengatakan yang tanda yang kedua adalah a'ta minal mawjud, memberi yang ada. Lalu yang ketiga wa ahabba suqutal manzilah, senang kalau dia itu berada di bawah, artinya nggak senang di atas, nggak senang dipuji sama orang, nggak senang. Tawadu, merendah diri, itu orang wali Allah. Senangnya di bawah aja, senangnya nggak dikenal orang, senangnya nggak dikenal orang, nggak diketahui orang. Itu wali Allah. Lalu yang keempat, yang terakhir katanya Jinnun al-Misri wastawat indahul mahmadatu wal majamatu. Wastawat indahu al mahmadatu wal mazamatu. Artinya orang itu wali Allah itu sifat yang keempatnya sama bagi dia, pujian dan cacian itu nggak ada bedanya, sama aja. Pujian dan cacian sama, tidak ada nggak ada bedanya, sama aja. Pujian dan cacian. Ya, itu tandanya wali Allah. Tanda wali Allah ada berapa? Ada 4. Yang pertama, dia meluangkan waktunya untuk beribadah. Dia tinggalkan waktu santai-santainya, dia isi waktunya untuk ibadah. Yang kedua dermawan. Yang ketiga tawadu. Yang keempat sama bagi dia pujian dan cacian. Artinya nggak ngerubah dia, mau dipuji kek, mau dicaci kek, tetap dia beribadah kepada Allah. Nggak merubah dia, nggak menjadikan dia dipuji semangat terus dicaci kendor semangatnya, enggak. Ya, mau dipuji mau dicaci sama. Itu wali Allah. Naam. Wa qad ruwiya an Adi bin Hatim At-Ta'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Adi bin Hatim At-Ta'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yu'maru bi unasim minan nasi yaumal qiyamah, nanti ada sekelompok malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa sebagian manusia di hari kiamat ilal jannati, ke surga. Ada malaikat Allah perintahkan bawa sebagian manusia, bawa nih kelompok ini kemana? Ke surga. Ini manusia senang udah. Kamu sini kumpul.
Kenapa malaikat? Yuk ikut saya. Kemana? Ilal jannah. Wah, ke surga. Senang ini orang. Wah, masuk surga kita. Dikirain dia masuk surga. Hatta iza danau minha. Ketika udah sampai dia dekat dengan surga. Wastansyaku raihataha. Dan dia ini udah mencium baunya surga. Wah, ini bau-bau surga nih. Surga udah deket nih. Ini orang mau dibawa ke surga. Mau dibawa ke surga, dia udah cium bau surga. Wa nadharu ila gusuriha. Dan begitu dekatnya dia udah ngelihat. Wa nadharu ila gusuriha. Dia sudah melihat bangunan-bangunan yang ada di surga itu. Gedung surga sudah dia lihat, rumah-rumah yang ada di surga dia sudah lihat, istana-istana yang di surga dia sudah lihat. Ila ma'adallahu ila ahliha. Dan apa saja yang Allah udah persediakan untuk penghuni surga dia udah lihat. Kan udah deket, udah lihat dia surga. Artinya nikmatnya surga dia udah lihat, ada bidadarinya dia udah lihat. Ketika ingin mendekat, lebih dekat lagi dengan surga, nudu an israfuhum anha la nasiba lahum fiha. Maka malaikat itu dipanggil oleh Allah. Malaikat, palingkan dia dari surga. Tadi ini malaikat disuruh membawa dia ke surga. Masukkan, bawa dia ke surga. Udah sampai dekat surga, lalu dikatakan nudu an israfuhum anha. An israfuhum anha. Palingkan dia dari surga. La nasiba lahum fiha. Dia tidak cocok untuk masuk ke dalam surga. Padahal udah lihat surga udah. Kaget. Kaget apa enggak tuh? Kaget, udah lihat surga. Udah lihat bangunan surga, udah lihat sungai-sungai yang mengalir di surga, udah lihat. Tinggal mau masuk surga. Tinggal mau masuk disuruh palingin. Fayarji'una bi khusratin wa nadamah. Maka kelompok orang ini pun dia pergi daripada surga, dia berpaling daripada surga bi khusratin wa nadamah, dengan perasaan sedih dan dengan perasaan nyesel. Ya Allah, ini ada apa ini? Dikirain bakal masuk ke surga, ternyata di depan surga diusir, nggak jadi masuk ke surga, diusir dari surga. Marajau awaluna wal akhiruna bimisliha. Yang mana perbuatan yang demikian ini tidak pernah terjadi di zaman umat yang terdahulu maupun umat yang akan datang, nggak ada. Terkecuali hanya terjadi pada kelompok ini aja nih orang. Kelompok ini orang. Artinya dia udah sampai di surga, dikirain mau masuk surga, ternyata terusir dari surga. Dia udah melihat kenikmatan surga, dikirain dia bakal menikmati itu, ternyata nggak jadi. Itu hanya terjadi kepada ini kelompok, nggak kepada yang terdahulu maupun yang akan datang, nggak. Hanya kelompok itu aja yang merasakan. Fayagulun, maka orang-orang tadi itu yang diusir dari surga tadi, yang sudah melihat surga, mereka berkata, ya Rabbana lau adkhaltana nar. Ya Allah, daripada engkau ini nunjukkan kami surga, tapi setelah itu kau usir kami dari surga, lebih baik kau masukkan kami ke surga, lebih baik kau masukkan kami ke neraka aja deh. Ya kan, ibaratnya sakit hati nggak? Ini ada duit nih, nanti mau duit nggak? Oh nih duit, ternyata habis itu disimpan lagi duitnya, nyesek gitu, nyesek apa, prank ya, di prank dia, di prank. Dia katakan apa? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lau adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma ra'aitana minas sawab. Ya Allah, alangkah seandainya engkau ini masukkan aja kami langsung ke neraka sebelum kamu melihatkan kami apa yang telah kami lihat daripada balasan ma'attahu li auliyaik,
yang engkau sediakan untuk para kekasihmu, yaitu orang yang masuk ke surga adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Udah dilihatin surga tapi diprank tadi, nggak jadi masuk. Ya, nyesek jadinya. Maka Allah berkata kepadanya, fayaqulullah ta'ala, aradtu bikum zalik. Aku nih sebenarnya, kata Allah, mau memasukkan kamu ini ke surga itu. Ya. Aku nih bukan mau prank, sebenarnya aku mau memasukin kamu ke surga. Tetapi permasalahannya, kuntum idza khalautum baraztumuni bil azaim. Kamu ini permasalahannya, kalau kamu dalam keadaan kesendirian, idza khalautum, kamu kalau seandainya keadaan dalam kesendirian, baraztumuni bil azaim, kamu ini sombong dengan saya. Kalau kau sendiri semasa hidup di dunia, kau sombong dengan saya. Artinya apa? Kalau dia berkesendirian tanpa di hadapan orang lain, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sombong dia. Dia merasa dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan, wa iza laqitumun nas, tapi kamu kalau sudah ketemu dengan manusia, laqitumuhum muhbitina, yakni mutawaddiin. Tapi kamu ini kalau sudah ketemu dengan manusia, seolah-olah kamu ini orang yang tawadu, orang yang merendah, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat. Kalau depan manusia seperti itu. Tapi kalau sendiri haram. Ya. Kalau sendiri sudah di HP-nya macam-macam dia nonton, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah depan istri, takut lihat perempuan cantik. Tapi kalau istrinya sudah tidur, wah, dicari perempuan itu yang joget-joget mana tadi. Wa idza laqitumun nas laqitumuhum muhbitina, yakni mutawaddiin, tura'unna an-nasa bi a'malikum. Kalian riya di hadapan manusia dengan amalan kalian. Tura'unna an-nasa bi a'malikum, riya, melakukan amalan ingin dipuji. Ya. Khilafa ma tantawi alaihi qulubikum, tetapi berbeda dengan apa yang ada di dalam hati kamu. Kamu melakukan amalan beda dengan apa yang ada di dalam hati kamu. Ya. Di depan manusia, masya Allah, tapi di belakang hatmun nas walam tuhabuni. Kamu hormat kepada manusia. Ya, kamu hormat kepada manusia, artinya kamu segan sama manusia, takut, tapi kamu nggak hormat sama saya. Ini masalahnya. Saya mau masukin kamu surga, tapi masalahnya kamu nih kalau di depan manusia hormat, takut. Kalau disuruh manusia rajin, tapi kalau disuruh saya enggan. Disuruh manusia ngelakuin ini kau lakukan, disuruh manusia berbuat ini kau buat, disuruh manusia begini kau ikuti. Tapi saya perintahkan sholat kau enggak sholat, saya perintahkan puasa kau enggak puasa, saya perintahkan zakat kau enggak zakat. Habtumun nas walam tahabuni, kau menyegani manusia, menghormati manusia, tetapi tidak menghormati aku. Wa azlaltumun nas walam tuziluni, kamu takut kepada manusia tetapi enggak pernah takut kepada saya, katanya Allah. Takut kamu kepada manusia tapi kau enggak takut kepada saya. Wa taraktumun linnas walam tatrukuni, kamu meninggalkan yang manusia perintahkan. Yang manusia perintahkan kau tinggalkan. Kau jangan ini ya, jangan kerjakan itu, nanti enggak saya gaji. Kau enggak kerjakan itu.
tapi kau nggak kerjakan, kau nggak tinggalkan apa yang aku perintah. Aku perintahkan kau jangan makan babi, kau makan babi. Jangan minum minuman keras, kau minum minuman keras. Jangan nyabu, kau nyabu. Iya. Jangan judi, kau judi. Ya. Perintah manusia kau takuti, perintahku tidak kau takuti, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan falyam uzikukum alimal iqabi, sekarang maka engkau aku berikan siksaanku kepadamu, ma'ama haramtukum min jalilis sawabi, beserta aku haramkan bagimu adalah ganjaran pahalaku. Ya kau lihat aja tuh, udah lihat tuh kan, surgaku sudah lihat, udah ya sudah lihat, tapi itu haram untuk kau. Kau nggak bakal masuk di situ, kau masuk ke dalam neraka. Itu sebabnya. Sebabnya apa? Dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan balasan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lamma halakallahu ta'ala jannata adnin, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga yang bernama Adnan, surga Adnan. Ketika Allah telah menciptakan surga Adnan, lamma halakallahu ta'ala jannata adnin, khalaqa fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Yang mana surga Adnan ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan la ainun ra'at, tidak pernah dipandang oleh mata kenikmatannya, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga keindahannya, wala khatara ala qalbil basar, dan tidak terlintas di dalam benak pemikiran manusia kesempurnaan nikmat yang ada di dalam surga Adnan ini, surga yang tertinggi, surga Adnan. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Setelah Allah menciptakan surga Adnan yang begitu indah ini, summagal, lalu Allah berkata laha, kepada surga Adnan tadi, takallami, hei surga Adnan, berbicaralah kamu, berbicaralah kamu. Maka surga Adnan tadi fagalat, berkata, surga Adnan tadi berkata, gad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dia ucapkan itu 3 kali, gad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Gad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ini ucapannya surga Adnan. Jadi orang yang bakal masuk ke dalam surga Adnan adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu surga Adnan ini juga setelah mengucapkan gad aflahal mu'minun, surga Adnan ini summa galat, lalu berkata, inni haramun ala kulli bakhilin wa munafikin wa murai. Inni, sesungguhnya aku haramun, haram, ala kulli bakhilin, atas setiap orang yang bakhil. Orang yang pelit gak bakalan masuk ke surga Adnan. Iya. Yang pelit gak bakal masuk ke surga Adnan. Wa munafik, orang-orang yang munafik gak bakalan masuk ke surga Adnan. Siapa lagi? Wa murai, orang yang riya tidak bakal masuk ke dalam surga Adnan. Ya, jadi 3 orang ini yang diharamkan masuk ke dalam surga Adnan. Orang yang pelit, orang munafik, dan orang yang riya. Iya, gak bakal masuk ke dalam surga
Adnan. Jadi kita kalau mau masuk ke dalam surga Adnan, hilangkan 3 sifat ini. Ya. Yang pertama bakhil, pelit, yang kedua munafik, yang ketiga riya. Ya. Hilangkan ini 3, insyaallah kita masuk ke dalam surga Adnan. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya beliau berkata, li murai arba'atu alamatin. Nah, orang riya itu katanya Sayyidina Ali ada 4 tanda. Kalau mau tahu nih orang ikhlas atau enggak, riya atau enggak, ada 4 tanda kata Sayyidina Ali. Ya, ada 4 tanda. Limurai arba'u alamatin. Orang riya itu ada 4 tandanya. Yang pertama apa? Yaksulu idza kana wahdahu. Males kalau berada di kesendirian. Kalau sendiri males. Kalau sendiri sholatnya langsung aja, nggak ada ba'diyah, nggak ada gabliyah. Iya, langsung sholat zuhur. Tapi kalau di masjid, wah, sholat dulu, ba'diyah dulu. Ba'diyahnya 4 rakaat. Kalau di rumah haram ngerjain ba'diyah. Nanti habis sholat zuhur berjamaah gabliyah. Wah, dihusu-husu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilama-lamakan. Kalau di rumah sholatnya cepat. Assalamualaikum. Wala wirid wala syai'. Enggak ada wirid. Langsung ambil HP. Langsung ambil ngerokok. Wah, kalau di masjid masyaallah. Pakai minyak wangi. Di rumah dia kemana, minyak wanginya kemana? Makanya ini Sayyidina Ali mengatakan yaksulu idza kana wahdahu. Yaksulu idza kana wahdahu. Makanya saya tuh kadang-kadang mikir juga nih, saya juga termasuk orang munafik ini. Kenapa? Kadang-kadang kalau mau ceramah pakai imamah, tapi kalau sholat di rumah jarang mau pakai imamah. Makanya nggak pakai imamah dulu deh. Mudah-mudahan jangan diletakkan kepada orang yang munafik. Yaksulu idza kana wahdahu wa yansitu idza kana ma'an nas. Tapi kalau di hadapan manusia dia rajin. Wa yansit itu artinya rajin. Idza kana ma'an nas, semangat kalau ada di hadapan manusia. Yajidu fil amal, dia akan menambah amalannya. Yang ketiga ini yajidu fil amal idza sunya 'alaiha. Ya, idza sunya 'alaiha, dia akan menambah amalannya kalau dipuji. Kalau dipuji senang, dia tambah amalannya. Kalau dipuji ditambah amalannya. Pian ini dasar anupang. Wah, langsung baru pian ini dasar, wah sudah. Tapi enak juga kalau berteman dengan orang yang ngambungan kayak gitu kan. Pian ini dasar anupang, wah langsung 50.000. Kita yang enak kan, ya kan, 100.000 kan. Ada rokok beb, kadang ada rokok nah, ditukar aja, rokok gratis ya lo. Tapi kasihannya kada dapat pahala. Ya kalau wayankus, dan dia akan mengurangi amalannya jazama bihi, apabila dihina. Kalau dihina enggak tuh. Itu udah azan? Belum. Sampai? Oh belum. Ya kalau di dipuji dia tambah amalannya. Tapi kalau dihina dia berkurang dari amalannya, bahkan tidak mengamalkan itu. Nah, ini namanya orang yang riya. Jadi orang yang riya, kalau di dalam kesendirian dia males, di hadapan orang lain dia semangat, kalau dipuji dia menambah amalannya, tapi kalau dicaci dia akan kurangi amalannya. Masuk azan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ dulu. Nanti kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang.
يا ربنا اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا فتب علينا توبة تصل بكل حب واستر لنا الأوراد وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وزيرتنا وصحبه المسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضل وجود المنة الذي اكتسب المنة بالمصطفى رسولنا حظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه يد الحبيب وآله وصحبه عن جد تحسي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم فادري سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم